Halo semuanya, dalam kesempatan video kali ini, saya akan menginformasikan seputar Partai Perindo, Partai Persatuan Indonesia. Sejarah Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo resmi didirikan pada 8 Oktober 2014 dan dideklarasikan secara nasional pada 7 Februari 2015 di Jakarta. Partai ini didirikan oleh Haritanu Sudibyo, seorang pengusaha nasional dan pemilik MNC Group. Latar belakang pembentukan Perindo adalah keinginan untuk membangun partai yang fokus pada kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat kecil, UMKM, petani, nelayan, dan buruh. Sebelum menjadi partai politik, Perindo juga dikenal sebagai organisasi masyarakat yang aktif dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Sejak berdiri, Perindo terus berkembang mengikuti pemilu 2019 dan 2024, serta aktif dalam kegiatan sosial dan bantuan ekonomi rakyat. Ideologi dan asas partai. Partai Perindo berlandaskan ideologi Pancasila dan nasionalisme. Partai ini menekankan pentingnya persatuan bangsa, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Asas utama Perindo adalah persatuan Indonesia dan keadilan sosial. Struktur dan tokoh partai. Struktur organisasi Partai Perindo terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP, Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW, dan Dewan Pimpinan Daerah atau DPD. Setiap tingkat organisasi memiliki tugas menjalankan program partai di wilayah masing-masing. Tokoh penting dalam partai ini antara lain Angel Tanusudibyo, Ahmad Rafiq, dan beberapa pengurus daerah lainnya. Selain itu, figur publik, tokoh masyarakat, dan kader muda juga berpengaruh dalam meningkatkan popularitas serta perkembangan Partai Perindo di Indonesia. Dari Partai Perindo sendiri, wilayah terkuat yang mendukung Perindo yakni Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua, termasuk Indonesia Timur. Hal tersebut dikarenakan segmentasi pemilih dari Perindo sendiri itu pemilih kelas menengah ke bawah, pemilih non-ideologis atau swing voters, pemilih media televisi, juga kelompok sosial pendukungnya yakni kelompok sosial menengah ke bawah, karena mereka cenderung membutuhkan bantuan yang mana bantuan tersebut menjadi fokus pada kampanye dari Perindo atau dari bagian dari visi misi Perindo. Dalam DPR, Perindo berhasil meraih 29 kursi DPRD provinsi dan 379 DPRD kabupaten atau kota. Merupakan salah satu calon atau kader yang memiliki suara terbanyak yaitu 3.738.320 secara nasional, membuat Perindo menjadi partai politik dengan raihan suara paling tinggi di antara 7 partai politik dan ambang batas DPR RI lainnya. Sedangkan jumlah suara nasional Perindo pada tahun 2019 sebanyak 3.738.032 atau dengan persentase 2,67. Hal tersebut disebabkan Perindo ini termasuk pada partai yang baru. Jadi hasil dari pemilu dari Perindo hanya ada pada tahun 2019. Nah, kekuatan utamanya itu adalah jaringan media MNC Group yang memberikan akses publisitas yang luas. Kaderisasinya itu juga berjalan secara administratif, bukan substantif. Meskipun mencalonkan 43% caleg perempuan di pemilu 2024, keterlibatan perempuan itu masih semu karena posisi strategis itu dikuasai keluarga pendiri. Hasilnya Perindo itu 2 kali gagal menembus parliamentary threshold 4% di pemilu 2004, hanya meraih 1,29 suara yang dimana itu termasuk turun drastis dari 2,67% di pemilu 2019. Nah, kritik dari Perindo pun tidak sedikit. Partai ini tuh lahir dari konflik HT berseteru di Nasdem, lalu di Haruna sebelum mendirikan partai sendiri. HT bersama istri dan 5 anaknya maju sebagai caleg DPR dengan nomor urut teratas, namun seluruhnya gagal masuk DPR. Suara partai pun anjlok hampir separuh dalam satu periode, membuktikan bahwa modal media dan uang tidak otomatis menghasilkan kepercayaan politik.